Selamat siang. Oke, suara saya sudah terdengar ya dok ya? Ya, siang. Selamat siang Dokter Hendra. Selamat Ya, siang Sobat Cihol sekalian. Selamat datang kembali di acara Health Talk Awam kita pada hari ini live on YouTube. Saya dengan Dokter Febriani. Pada hari ini saya akan ditemani oleh Dokter Hendra Wijaya, spesialis anak. Kita akan mengupas tuntas ya dok ya terkait epilepsi pada anak. Baik, tanpa berlama-lama, saya mempersilahkan Dokter Hendra untuk share terkait epilepsi pada anak. Oke, oke. saya sambil share materinya ya dok ya. Terima kasih, Dokter Febri. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini, siang ini adalah mengenai epilepsi. Di sini memang kasus, boleh dibilang kasus epilepsi itu boleh dibilang agak cukup banyak ya. Dan banyak orang salah kaprah dengan beberapa gejala, misalnya gejala kejang langsung memikirkan hal itu apakah epilepsi. Memang epilepsi ini merupakan suatu gejala problem neurologis yang kronis yang banyak dialami anak-anak, tapi masyarakat memang banyak juga yang belum mengerti mengenai apa sih epilepsi itu dan bagaimana ya. Yuk, next. Jadi kita akan di sini akan membahas secara untuk awam, yaitu mengenai epilepsi. Nah, epilepsi di sini adalah merupakan suatu kondisi di mana terjadi bangkitan kejang. Ya. Bangkitan kejang ini yang bisa lebih dari 2 kali berulang, ya, dengan jarak yang cepat atau bisa juga yang agak lambat, yang tidak diketahui tanpa penyebab, ya, penyebabnya nggak jelas gitu. Tiba-tiba anak itu kejang, ya. Tapi kalau misalnya ada anak kejang, kemudian baru 1 kali, ya kita tidak bisa sebut epilepsi. Apalagi anak ini ada riwayat demam, yaitu lebih nggak kita sebut lagi epilepsi. Ya, ya belum apa kita nggak bisa sebut epilepsi. Ya, next. Jadi epilepsi merupakan suatu gangguan di mana terjadi pada sistem saraf pusat kita, saraf pusat pada anak, di mana terjadi aktivasi sel-sel saraf di otak tersebut. Nah, yang kita sebagai orang tua biasanya bingung. Aduh, dok, ini bagaimana sih nanti kalau anak ini terjadi kejang atau anak ini memang didiagnosis epilepsi, nanti pertumbuhannya bagaimana nih, dok? Sering pertanyaan seperti itu. Apakah anak saya akan mengganggu berat badannya, tingginya, atau mengganggu perkembangan anak ini? Bagaimana, dok? Pinter nggak nih anak ini? Anak ini mengganggu apa namanya? Bisa sembuh nggak? Kata-katanya seperti itu, sering pertanyaannya. Ya, oke, next. Nah, di sini juga kadang-kadang kita bingung apa orang awam bilang, dokter, apakah ada faktor keturunan nggak dengan epilepsi? Nah, ada beberapa literatur dan penelitian ya, memang faktor genetik itu bisa berperan dalam epilepsi. Ya. Nah, tapi bisa juga bukan karena ada faktor genetik, di mana pada anak-anak ya, dalam pertumbuhan anak ini terjadi gangguan perkembangan di otaknya. Misalnya anak ini ada riwayat trauma, misalnya trauma ini dalam arti misalnya jatuh dengan kepalanya terjadi gegar otak, ya, atau ada riwayat infeksi, tapi infeksinya terutama ya infeksi yang di otaknya sehingga menimbulkan kerusakan di sel-sel saraf tersebut. Nah, dengan rusaknya sel tersebut sehingga menimbulkan suatu fokus yang bisa menimbulkan kejang. Ya, kejang ini ya nanti kita ngomong bisa dihubungin dengan epilepsi. Ya. Nah, next. Nah, bagaimana sih kita tahu ini untuk anak ini memang benar nggak sih epilepsi? Ya, tadi kan dibilang kejang 2 kali
bisa kita sebut epilepsi. Nah, sekarang apakah dengan kejang 2 kali juga kita bilang epilepsi? Apakah ada pemeriksaan nggak? Jadi kalau di sini kata-katanya pemeriksaan, ya kita lakukan ada pemeriksaan penunjang. Salah satunya ada tes darah, di mana kita melihat ya dari tes darah tersebut apakah memang ada suatu tanda-tanda infeksi. Bisa juga kita ada pemeriksaan kromosom, melihat genetiknya bagaimana, apakah memang ini suatu genetik, ya ada kelainan familial, ya. Terus apakah ini bukan epilepsi, kita singkirkan, ternyata bukan, misalnya bukan epilepsi, dia kejang, tapi ada hal yang lain, ada gangguan di elektrolitnya, bisa dengan cek lab untuk menyingkirkan. Terus yang kedua, kita bisa melakukan tes neurologi. Tes neurologi ini ya secara pemeriksaan fisik, ya kita lihat motoriknya, fungsi mentalnya, perilaku anak ini, karena untuk menentukan juga jenis epilepsi yang tipe mana, ya. Terus bisa juga kita lakukan tes pencitraan. Di sini tes pencitraan dilakukan ada 2, yaitu CT scan, minimal CT scan, atau bahkan yang bisa yang lebih baik adalah dengan MRI. Dan CT scan dan MRI ini adalah tujuannya untuk menentukan di mana fokus letak kelainan atau kerusakan sel tersebut. Jadi bisa menentukan jenisnya juga, prognostiknya juga. Next. Tapi yang jelas golden standarnya pemeriksaan epilepsi yaitu dengan pemeriksaan EEG. EEG yaitu elektroencephalografi, di mana dia modelnya seperti ditempel elektrode di daerah kepala, ya. Posisi pasiennya harus tidur tenang. Di mana di sini kita tujuannya buat jadi EEG ini seperti kayak kita pemeriksaan EKG, ya, tidak invasif, ya, ditempel, tapi butuh pasiennya tenang, ya. Di sini kita gunanya untuk melihat fokusnya di sebelah mana juga, jenisnya epilepsinya bagaimana, kemudian kita bisa menentukan dari jenis dan kejangnya bagaimana, kita bisa memberikan obatnya yang apa, ya, karena nanti tujuannya kita untuk menghilangkan epilepsi supaya jangan kejang gitu. Jadi kita berikan obatnya dan bisa menentukan juga prognostisnya, ya, prognosis. Ya, next. Nah, tadi kita ngomong tentang obat, ya. Nah, ini sebagian epilepsi udah pasti jelas kita berikan obat. Nah, teorinya obat itu kita berikan sampai anak bebas kejang, sampai bebas kejang 2 tahun. Artinya begini, kalau misalnya dalam pengobatan, anak itu tiba-tiba udah minum obat sekitar 1 tahun, tiba-tiba kejang, berarti kita evaluasi lagi. Berarti gagal tuh yang 1 tahun kemarin, kita ulang lagi, kita berikan lagi sampai 2 tahun kemudian. Kemudian, ya, sebagian epilepsi tertentu sebenarnya bisa dengan 1 obat, tapi bisa juga dengan lebih dari 1 obat pemberiannya, ya, diberikan. Dan bahkan yang tadi saya ngomong tentang pemberian obat kejang sampai lebih 2 tahun, 2 tahun bebas kejang kita berstop, bisa juga ada memang beberapa jenis epilepsi yang memang harus diminum seumur hidup, ya. Oke, next. Nah, karena tadi kita ngomong seumur hidup, kadang-kadang ada orang tua mikir gini, dokter, ini anak diberikan obat seperti ini apa enggak edik ya? Enggak ketergantungan ya? Ingat, di sini obat epilepsi itu bukan golongan hipnotik sedatif, artinya dia tidak nagih, ya. Dia bukan golongan narkoba, bukan golongan narkotik. Jadi tidak menimbulkan ketergantungan, ya. Nah, terus kadang-kadang juga ada orang, apakah anak ini, dok, ada nggak makanan yang tertentu yang harus mesti cepat diberikan atau harus tidak boleh diberikan? Kata-katanya juga sebenarnya tidak ada makanan yang dipantang maupun yang harus diberikan khusus untuk anak epilepsi.
Ya, next. Ya, jadi sekali lagi epilepsi ini juga clue buat orang awam ya. Selalu mikir tadi kan udah faktor turunan, tapi kadang-kadang orang melihat karena ada anak yang kejam, yang didiagnosis epilepsi, mereka nggak mau nolongin, takut. Kenapa? Takut ya, takut kena ketularan. Padahal dia bukan suatu penyakit menular, ya. Karena memang bukan suatu infeksi epilepsi itu, ya. Terus kemudian kadang ini dibilang, oh ini ada penyakit yang ya namanya kita ya orang Indonesia kadang-kadang mikir kejang, ada sesuatu hal yang berbau klinik ya. Jadi bilang, aduh ini suatu kutukan atau segala macam, ya itu tidak ada. Ya. Epilepsi sama aja penyakit kronis yang lain, ya. Ya kayak contoh asma atau kencing manis, ya. Yang notabene itu memang ada obatnya dan tidak bakal menular gimana-gimana ya, dan bisa sembuh tadi kan, bisa berkurang ya, berkurang kejamnya maksud saya. Jadi kita masyarakat jangan memberikanlah suatu stigma yang negatif terhadap penderita epilepsi dan keluarganya. Next. Ya. Jadi apa sih yang kita harus lakukan pada anak yang terjadi serangan kejang, terutama pada anak yang epilepsi? Yang pertama ya kitanya harus tenang dulu ya, tenang karena kenapa? Nanti kejang itu pun akan berhenti dengan sendirinya. Jadi kita penolong, kita harus jangan panik. Ya. Kemudian kalau kegiatan itu memang di rumah atau memang di rumah sakit atau ada di dalam suatu gedung, yang dicatat ya kira-kiranya ini kejangnya lama nggak, apakah memang bertambah lama atau cuman sebentar, karena buat prognosis ke depannya juga ya. Terus hindari trauma dari sekitar. Misalnya pasiennya kalau lagi kejang ya berarti di lantai jauhin dari benda-benda yang bisa membuat luka terhadap anak yang kejang ini ya. Terus ditidurin, yang kalau bisa dikasih alas yang lembut ya, jangan sampai kasar ada benda tajam seperti itu. Kemudian kalau lagi kejang bajunya agak dilonggarkan supaya area pernafasannya tidak terganggu ya. Terus kemudian jangan ditahan kalau dia kejang. Kalau ditahan itu bisa malah mengganggu, malah bisa misalnya tangannya ditahan. Kan kalau kejang itu biasanya dia gerakannya kuat sekali sehingga bisa aja menimbulkan fraktur atau patah ya. Hati-hati ya. Kemudian jangan meletakkan apapun di mulut penderita. Ini yang sering terjadi nih. Kalau kejang biasanya orang awam akan memberikan kopi atau memberikan sendok. Kalau kopi ya, kita lihat ya, kalau kopi itu bisa sampai takutnya tersedak. Kemudian kalau sendok itu dengan besi, anaknya takutnya giginya patah ya. Kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau nggak sengaja, kadang-kadang ada orang tua memang akhirnya memasukkan tangannya, kadang-kadang ya bisa sampai luka di tangan ya. Kemudian perlahan miringin ya, miringin pasien supaya bila ada air liur di mulutnya tidak tersedot ya. Dimiringin, kita miringin posisi ke kanan karena teorinya kalau kita posisi ke kiri. Gimana kalau kita posisikan ke kanan, karena daerah saluran pernafasan yang kanan itu letaknya lebih datar, jadi gampang mudah tersedak. Jadi kita posisikan ke kiri, ya. Terus setelah kejang, ya kita buat anak ini kita buat tenang, ya. Kita jangan tinggalin kemana-mana dulu, ya. Setelah tenang, setelah dia sadar penuh, kita baru berikan minum, ya. Oke. Mungkin itu yang bisa next, coba lagi ya. Jadi
jangan sekali-sekali ya kalau udah tidak kejang kita tinggalin gitu ya. Kita buat anak ini tenang dulu ya, kita buat tenang. Kalau memang udah tenang barulah kita refer, mungkin kita bawa atau kita baru kita tinggalin untuk kegiatan yang lain. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Next. Ya, terima kasih. Oke. Makasih banyak dokter atas sharingnya kepada kita semua terkait epilepsi pada anak. Baik dok, ternyata ini di live chat kita sudah ada beberapa penanya ya dok ya. Yang pertama dari Ibu Lena atau Lina nih, double A. Ya. Baik, Dokter Hendra selamat siang. Ya. Apakah ada pola pencegahan potensi terkena epilepsi pada ibu hamil yang memiliki bayi di kandungannya? Seperti misalnya asupan suplemen atau obat-obatan, atau apakah ada media pengobatan untuk precaution di awal? Oke. Untuk mencegah epilepsi, misalnya waktu lagi dalam kandungan, takutnya bayinya takut kenapa-napa. Yang jelas, ibunya harus ANC teratur. Ya, kata-kata ANC teratur. Dengan ANC, kita bisa mendeteksi ya fit atau tidak janin kita. Ya, bisa melihat tuh anak ini oke atau tidak. Ya. Terus yang kedua ya jelas ya, kalau ngomong klisenya ya, kalau ngomong vitamin ya biasanya kita ngomong dari dokter kandungannya pasti udah memberikan yang namanya B1, B12 ya, itu udah diberikan, B6 itu udah diberikan. Jadi secara khusus sih sebenarnya tidak ada ya, secara khusus tidak ada. Tapi kalau misalnya memang waktu di dalam kandungan, waktu ANC diketahui janin ini mempunyai, tapi ini di luar negeri ya, dan teori ya. Di sini belum sih, masih di luar ya. Yang saya baca dari literatur, kalau sampai terjadi memang kok bayi ini potensinya nggak bagus gitu ya, ya kita ada pemeriksaannya dengan cara cairan ketubannya dianalisa ya, dan sampai kita analisa tali pusatnya juga kita analisa. Tapi itu di luar negeri. Cuman ini kalau pencegahan secara umum ya ANC, istirahat cukup, sebenarnya nggak ada nggak ada perlakuan khusus lah untuk mencegah sampai jangan terjadi epilepsi. Mungkin itu ya Dokter Febri yang bisa saya terangin ya. Iya, baik. Terima kasih ya dok. Jadi harus rutin kontrol ya ke dokter kandungan ya dok. Iya, betul. Baik. Pertanyaan kedua dok dari Bapak Hari S. Mitos bahwa epilepsi itu merupakan penyakit kutukan. Ada mitos seperti itu dok. Lalu untuk mematahkan mitos ini, adakah pemeriksaan lab atau ronsen atau MRI pada otak yang sebaiknya dilakukan berkala walaupun tidak ada gangguan kejang pada anak? Oke. Kita ngomong nih, pertanyaannya kalau anak ini tidak ada kejang ya? Iya. Ya, tidak ada kejang ya. Tidak ada kejang berarti intinya anak ini normal kan sebenarnya. Normal. Gitu ya? Normal ya. Balik lagi ya, kita sebagai dokter anak, kalau dengan kondisi yang normal, ya normal maksudnya baik, anak yang sehat, itu untuk pemeriksaan yang tadi Bapak tanyakan, untuk ada pemeriksaan darah khusus enggak, apakah harus dilakukan pemeriksaan pencitraan enggak dengan CT scan atau MRI ya tadi ya Dok Feby? Iya. Sebenarnya enggak perlu seperti itu. Ya, enggak perlu dilakukan namanya pencitraan yang tadi, nggak perlu dilakukan pemeriksaan lab karena untuk mematahkan yang yang tadi dibilang suatu penyakit keturunan, itu nggak perlu. Nah, kapan kita lakukan? Bila ada indikasi. Kalau nggak ada indikasi, tidak dilakukan untuk pemeriksaan yang tadi disebutkan. Tapi untuk tidak ada salahnya sebenarnya kalau anak-anak yang sehat ini adalah kontrol ke dokter, ya ke dokter dalam arti kontrol untuk mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bisa aja dengan mengkontrol
saat misalnya meskipun tidak sakit gitu ya, mau ngecek gitu, kayak kita lah, kayak orang dewasa ya, general check up. Nah, cuma sama ini dikontrol, bisa ke dokter anak atau ke dokter anak tumbuh kembang untuk menilai, bukan menilai, mengevaluasi apakah ada penyimpangan nggak untuk anak ini. Nah itu memang, tapi secara khusus untuk pemeriksaan nggak ada, Dokter Febri. Ya, Pak ya. Jadi adanya adalah paling kita mengevaluasi kalau memang itu ya sama kayak apa ibu hamil ANC, tapi ini bukan ANC. Misalnya pada saat anak ini dilakukan imunisasi, kita lakukan pemeriksaan rutinitas setahun sekali atau memang 3 bulan sekali, semester 1 semester sekali, kira-kira seperti itu. Baik dok, terima kasih. Semoga menjawab ya Bapak Hari ya. Jadi tidak perlu untuk pemeriksaan pencitraan seperti MRI maupun juga ronsen jika memang si anak tidak ada keluhan kejang. Tapi yang disarankan adalah kontrol ya dok ya, sebagai anak, walaupun si anak sehat-sehat saja ya. Oke, jadi kayak medical check up lah ya dok. Ya betul. Oke, lalu ada ada pertanyaan selanjutnya dari Yosefin Rolita. Apakah penyakit ini menular atau keturunan? Tadi mungkin nggak nyimak dokter nih di awal nih. Oke, saya ulang lagi. Jadi epilepsi itu stigma yang namanya menular tuh tolong dihilangkan karena itu bukan suatu penyakit menular, udah jelas ya. Tapi kalau keturunan, ini teori ya, teorinya ada ngeling faktor genetik, ya ada faktor gitu loh. Ya, tapi nggak juga setiap ada orang tua yang epilepsi, anaknya juga pasti akan epilepsi, yang nggak gitu. Nggak semuanya. Cuman ini memang ada faktor. Nah, kata faktor, tapi kan tidak menimbulkan. Itu ya, Dokter Febri ya maksudnya. Baik. Ya, jadi ada kemungkinan faktor turunan, tapi juga belum tentu ya. Ya. Baik. Semoga menjawab ya buat Ibu Yosefin Rolita. Baik. Lalu ada lagi pertanyaan dari Bapak Erik. Sepupu saya waktu kecil pernah kecelakaan dan terkena di kepala dan akhirnya didiagnosa epilepsi. Beliau minum obat teratur katanya 20 tahun dan sekarang sudah sembuh. Adakah potensi sewaktu-waktu sepupu saya terkena kejang lagi, dok? Oke, terima kasih ya Pak Erik ya. Jadi gini ya, tadi udah disebutin nih, ada faktor trauma yaitu kecelakaan, terus akhirnya menimbulkan kejang kan, akhirnya didiagnosis diagnosis epilepsi. Nah, kita logika ya. Jadi kalau ada luka akan menimbulkan bekas si bekasnya ini nih. Nah, dalam pertumbuhan ke depan anak ini kita lihat nih si katriknya ini, si jaringannya yang luka ini nih apakah segitu dan akan meluas, ya dilihat dalam waktu beberapa tahun yang tadi disebutkan. Karena kalau tidak ada kejang lagi, kemungkinan fokusnya sih sudah tidak ada lagi, gitu ya, tidak ada lagi. Tapi ini saran lagi ya, sebenarnya kalau seperti ini, saya balikin lagi ke Pak Erik, keponakannya itu apakah ada kontrol kembali nggak? Mestinya seperti itu, ada kontrol kembali untuk ke dokter. Ini yang Pak Erik ini sepupunya, dok. Sepupunya nih masih anak-anak kan? Masih anak-anak udah remaja ini? Kalau udah remaja, udah teratur 20 tahun minum ya, dok. Udah dewasa ya? Udah dewasa, dok. Nah, berarti kalau udah dewasa, nggak ada salahnya berkonsultasi lagi kembali ke dokter neurologi. Karena apa? Untuk mengevaluasi. Nanti dari dokter neurologi melihat apakah dalam pemeriksaan secara fisik apakah ada memang gangguan nggak. Ya, tapi kalau secara kalau tadi yang diomongin tadi, berarti kesimpulannya memang udah nggak bakal nimbul lagi. Cuman untuk untuk kedepannya ya kalau bisa ya kontrol tuh kalau itu. Untuk melihat ya. Iya, betul. Baik. Betul. Ya, semoga menjawab ya Bapak Erik. Lalu lanjutnya ada Ibu Mima. Apakah ada efek samping, dok, kalau minum obat epilepsi pada anak? Oke.
kita ngomong efek samping. Efek samping untuk obat, jangankan obat epilepsi, kata-katanya obat penurun panas paracetamol aja tuh bisa ada efek samping untuk anak yang memang sangat sensitif terhadap obat tersebut. Nah, obat epilepsi itu ada efek samping. Nah, tapi bisa ada efek samping, kata-kata sorry ya. Tapi kalau kita tidak memberikan, akan menimbulkan kejang, malah lebih parah. Malah menimbulkan fokus-fokus yang baru. Karena apa? Kalau anak kejang, berarti oksigenisasi otak akan berkurang. Sehingga nutrisi di otak juga jelek. Akhirnya menimbulkan kecacatan kembali di tempat mungkin yang baru. Nah, kita nggak usah, jadi kalau lagi minum obat epilepsi yang begitu panjang, lama, jangan mikirin efek samping obat dulu. Kenapa? Toh waktu kita kontrol, waktu kita meminum, waktu anak ini dikontrol ke dokter, dokternya juga akan melihat apakah ada efek samping. Ya, kalau ada efek samping, langsung, biasa ini kita minta interaksi antara orang tua dengan dokter. Ya. Jadi kalau ada tiba-tiba ada gejala yang aneh, itu pasti akan dilaporin ya. Nah, jadi pasti akan kita stop ya. Tapi yang sering kalau pertanyaannya dokter apa efek sampingnya? Efek sampingnya biasanya gangguan fungsi liver. Fungsi liver biasanya gangguan di pencernaan, mual, muntah, bahkan yang efeknya lebih ini ya sampai matanya kuning. Tapi ada efek juga yang ada beberapa. Jadi itu yang sering terjadi, tapi jarang lah ya. Jarang kalau pemantauannya bagus. Makanya yang epilepsi itu biasanya dokternya memberikan obat, mungkin diberikan 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan, dilihat kita sambil mengevaluasi ke depannya. Seperti itu. Ya, memang ada efek samping yang berat, memang, tapi itu jarang terjadi. Cuman kita nggak perlu memikirkan efek samping obat dulu, tapi kita memikirkan bagaimana sih harus jangan sampai kejang. Ya itu resiko ya, semua resiko lah. Jelas ya? Iya, oke. Terima kasih dok. Oke. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anis Setiawati. Dok, izin bertanya, apakah anak epilepsi kejangnya saat demam atau tanpa demam bisa ada kejang? Oke. Kalau kita ngomong epilepsi, itu kejangnya pasti tidak demam. Kalau kejang dengan demam, itu bukan epilepsi. Itu kita bilang kejang demam sederhana. Tapi dilihat konteks kejangnya dulu gimana ya, ada kriterianya soalnya. Tapi jelas kalau epilepsi, kejang tidak menimbulkan demam. Demam tidak demam, tidak demam. Nggak ada hubungan dengan demam. Ya. Mungkin jauh itu ya yang bisa saya kan pertanyaannya ini kejang demam epilepsi demam enggak bisa bilang gitu ya. Jelas ya, ya Anis ya, Bu Anis ya. Thank you dok. Ini lagi ada pertanyaan dari Bapak Erik lagi. Apakah ada pantangan makanan minuman untuk pasien epilepsi? Apakah pasien epilepsi tidak boleh stres atau berpikir terlalu keras agar tidak kambuh? Oke. Kata-katanya bangkitan kejang pada epilepsi ini sebenarnya nggak tahu ya. Provokasinya tuh apa nggak tahu. Jujurnya nggak tahu. Ya sampai sekarang penyebabnya nggak jelas gitu. Cuman dibilang secara teoritis ada fokus kejang di otaknya, di sel sarafnya. Nah, kalau ngomong makan, tidak ada hubungan yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Justru harus makan. Dalam arti gizi 4 sehat 5 sempurna. Ya, gizinya harus cukup. Kalau anak ini kurang gizi, malah menimbulkan problem baru. Ya, problem baru apa? Bisa bayangkan ya, anak ini udah tahun biasanya kalau anak, kita ngomong anak ya, anak problem biasanya orang tua tuh nanya, dokter, anak saya makannya susah, misalnya ya, udah makannya susah, kita pantang dengan hal-hal tertentu, ya akhirnya anaknya gizinya bisa kurang. Ya. Jadi nggak ada tuh pantangan, makan semuanya makan. Sorry, satu lagi tadi apa? Apakah dia harus jangan berpikir terlalu stres gitu, bisa bikin memacu kejang. Oke. Jadi tadi ya, provokasi untuk epilepsi jadi kejang sebenarnya tadi saya bilang
tidak jelas, stres, capek, pikiran yang tidak jelas gitu ya, ya nggak ada sih, nggak ada hubungannya gitu, nggak ada menimbulkan bakalan dia akan kejang. Ya, jadi nggak ada menimbulkan kejang, nggak ada sama sekali. Oke, baik dok, terima kasih. Lalu dok, ada pertanyaan lagi dari Bapak Hari lagi. Jika kejang-kejang pada pengidap epilepsi tidak ditangani segera, apakah ada kemungkinan mengarah ke stroke nantinya atau mengalami cacat pada gerakan tubuh? Oke. Prinsipnya gini, kita kalau kejang kan kita tanganin ya justru tadi ya, kalau gini, kejang takutnya stroke, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama sekali. Stroke beda jalur. Stroke itu kalau penyebabnya udah jelas, akhirnya mungkin pembuluh darahnya pecah atau ada sumbatan. Kalau kejang ini, biasanya kalau kejangnya kelamaan, kita ngomong kalau kejang kelamaan, udah pasti apa? Oksigennya ke otak itu berkurang. Nah, kalau oksigen selalu berkurang ke atas, ya, jadi asupan oksigennya nggak nyampe. Jadi kan anak ya, kalau anak kan butuh perkembangan dari otak ini kan. Nah, kalau dalam perkembangan ini selalu oksigen kurang, nah takutnya fungsi kedepannya apa tuh? Fungsi kognitif atau fungsi daripada intelijensianya bisa berkurang. Itu yang sering terjadi. Makanya kita berikan obat anti kejang supaya tidak terjadi kejang berulang-berulang. Jadi kalau sampai stroke enggak ya, tapi kalau sampai dia ada efek samping ke depannya apa ya tadi, gangguan intelijensia, ya gangguan fungsi kognitif ya. Ya, terus kemudian kalau kita tidak tadi juga ya misalnya kalau misalnya dalam penanganan kejang, ternyata anaknya tuh gelepak, di sebelahnya ada apa misalnya dia kejangnya di luar, di sebelahnya ada batu lah, ada apa, ya bisa kan luka-luka, ya bahkan kalau penanganannya ditekan tangannya, totonya jadi patah, kan bisa aja seperti itu. Ya itu yang sering terjadi sih seperti itu ya. Jadi lebih ke kalau kejang terus lebih ke kognitifnya ya dok ya? Iya, fungsi ke depannya, intelijensianya ya. Baik dok. Lalu yang terakhir mungkin ini ya dok ya, dari Ibu Lina lagi. Apakah ada kajian medisnya dok, kalau anak epilepsi minum obatnya rutin gitu ya, check up-nya berkala, itu biasanya rata-rata setelah berapa tahun sih pengidap ini dinyatakan sembuh total gitu? Oke, langsung saya jawab ya. Prediksinya jadi, kali ya. Kalau dibilang sembuh total ya enggak ya. Kita prinsipnya epilepsinya dia tetap epilepsi gitu, cuman tidak ada serangan kejang kembali ya. Nah, patokannya bagus ya kalau sampai benar obatnya oke, ya tadi setelah 2 tahun ya boleh dibilang bebas kejang ya. Bebas kejang ya udah aman. Ya, tapi bisa aja ya ada lagi gitu deh. Bisa aja ada lagi ya. Kan kita kadang-kadang susah ya. Perkembangan anak kan berkembang terus gitu. Ya, otak juga berkembang terus. Kita nggak tahu nih ada efek samping apa nih dari misalnya waktu sebelum ditanganin epilepsinya, ya sebelum ditangani epilepsinya itu menimbulkan ada fokus lagi nggak? Apakah selama perjalanannya menimbulkan memang ada timbul infeksi nggak di otaknya? Saya maksudnya bukan di badan anak ini, tapi otaknya ada infeksi nggak? Jadi kalau ada infeksi ya di otaknya ya bisa menimbulkan gejala aja, mungkin berikutnya lagi mungkin katanya bisa. Ya, jadi kalau ngomong dokter apakah sembuh? Ya sebenarnya dia sembuh dalam arti bebas kejang. Ya, setelah 2 tahun minum obat. Baik, ya dok. Ya, jadi yang penting minum obatnya dulu. Mudah-mudahan dalam 2 tahun bisa bebas kejang ya dok ya. Tapi juga tidak bisa memungkiri apakah dia akan bebas terus apa enggak, karena ada kemungkinan juga ada lagi kejangnya ya dok ya. Tapi minum obatnya mesti teratur. Iya. Mesti 2 tahun ya, kalau 2 tahun ya minum obat. Kadang sehari minum, besok enggak. Ya nggak bisa. Ya harus rutin gitu. Ya, kalau teorinya juga mesti
waktunya juga kalau bisa tepat waktu. Oh, ya. Ya. Satu lagi ya dok ya, dari Ya. Ibu Lina lagi nih. Kalau sebelumnya kita di orang tua tidak ada sejarah yang epilepsi, lalu tiba-tiba didiagnosis epilepsi karena kecelakaan. Apakah anak kami juga berpotensi terkena epilepsi? Bagaimana pencegahannya? Walaupun dia, jadi intinya orang tuanya nggak ada sejarah epilepsi, tapi ada kemungkinan anaknya kena gitu dok. Oh ya bisa. Mencegahnya gimana? Tadi kan gini, faktor genetik memang ada, tapi nggak semua. Misalnya gini, tadi kan saya bilang genetik, misalnya si ayahnya epilepsi, apakah anaknya nanti epilepsi? Ya belum tentu kan, belum tentu. Gitu. Cuman karena tadi ada, misalnya ada karena kejang, sorry, bukan ada, karena anak ini ada kecelakaan, memang geger otak gitu ya, geger otak. Nah, si geger otak itu menimbulkan fokus, ya kan geger otak. Jadi jangan mikirin setiap geger otak akan menimbulkan epilepsi, enggak juga ya. Jadi geger otak nih ada yang menimbulkan fokus gitu, fokus sisa ya gejala gitu ya. Ya bisa epilepsi. Tapi kalau misalnya enggak ada fokus ya nggak bakal menimbulkan gejala. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini, bagaimana kan mencegahnya? Nah, berarti kalau sampai memangnya ada trauma nih, ya, cross check ya. Berarti kontrol ya ke dokter, dilihat apakah ada gangguan neurologis enggak. Kalau ada gangguan neurologis, buru-buru kita obatin. Di mana neurologis itu? Apakah memang ini akan menimbulkan kejang atau enggak? Ya. Nah, dengan waktu pemeriksaan yang dilakukan misalnya pencitraan, karena tadi kita ngomong ada ada geger otak ya. Terus kemudian kita lakukan apa tadi untuk gold standarnya harus ada EEG, dilakukan EEG. Nah, kalau memangnya dari pemeriksaan tersebut menjurus ke sana, cepat-cepat kita berikan pencegahan obat epilepsi tersebut. Ya. Baik, ya. Terima kasih banyak Dokter Hendra. Ya. Banyak sekali ini yang bertanya, tapi karena keterbatasan waktu juga, kami mohon maaf mungkin buat para sobat Cihos yang mungkin ada pertanyaannya yang belum sempat kita jawab. Baik, Dokter Hendra, terima kasih banyak atas terima kasih, Mohon maaf jika selama acara ini berlangsung mungkin ada sedikit kesalahan teknis atau hal-hal yang tidak berkenan ya dok ya. Baik, sampai berjumpa lagi mungkin dok di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama.